Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah unboxing prosesor Intel generasi 12, lanjut unboxing motherboard khusus untuk prosesor tipe ini. Ya, Gigabyte H610 MS2 DDR4. Namun sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe channel ini, subscribe dong, tinggal pencet tombol merah maka kalian dapat pahala. Prosesor Intel generasi 12 dengan soket 1700 udah keluar dari tahun kemarin ya. Namun untuk prosesor yang hemat kantong itu baru keluar tahun ini. Contohnya i3 dan i5 kelas murahnya. Sayangnya untuk Intel Pentium-nya belum keluar saat video ini dibuat. Nah, Intel sendiri memberikan opsi jenis motherboard untuk prosesor ini. Motherboard yang pakai RAM tipe DDR4 atau kalian mau pakai yang tipe DDR5 sekalian, tinggal dipilih. Jelasnya kalau mau irit biaya, pilih opsi motherboard tipe DDR4. Harga lebih murah dan juga harga RAM DDR4 jauh lebih murah dibanding DDR5. Dan sekedar informasi tambahan, motherboard Gigabyte H610 MS2 DDR4 ini merupakan motherboard termurah yang bisa kalian beli di pasaran. Harga barunya itu di kisaran 1,6 juta lebih sedikit. Box motherboard Gigabyte ini ya khasnya Gigabyte ya. Ukurannya nggak terlalu besar ya karena memang motherboard ini tipe micro ATX. Pada bagian depan terlihat jelas tipe motherboard ini. Selain itu ada juga penjelasan garansi motherboard, garansi korosi, dan juga jenis chipset yang disupport motherboard ini. Pada bagian belakang terlihat jelas gimana tampilan dari motherboard Gigabyte ini. Kemudian ada juga penjelasan fitur-fitur dari motherboard ini seperti hybrid digital VRM, PCI Express 4.0 full support, NVMe PCI Express 3.0, Gigabit LAN, dan Smart Fan 6. Terus ada juga spesifikasi lengkap dari motherboard ini. Nah, pada bagian samping motherboard ini ada penjelasan tentang model motherboard yang masih revisi 11, berjenis micro ATX, dan juga ada serial number motherboard ini. Oke, langsung aja kita buka. Yang pertama kalian temukan di sini adalah kartu garansi motherboard Gigabyte ini. Kemudian kita dapat kabel SATA yang isinya cuma 2. Khasnya motherboard murah ya. Biasanya dikasih 2 memang. Lanjut ada back panel. Kemudian ada DVD driver. Ada lagi buku panduan instalasi dengan berbagai macam bahasa. So, bagi kalian yang bingung mau pasang atau merakit perangkat di motherboard ini, silahkan kalian lihat. Cukup dilihat saja sih, nggak perlu dibaca. Kalau seandainya kalian nggak ngerti bahasanya, saya yakin kalian bakal paham. Ada lagi kertas yang cuma 2 halaman yang menjelaskan tentang fungsi-fungsi di motherboard tersebut. Dan sepertinya motherboard ini nggak ada lagi buku tebal seperti sebelum-sebelumnya ya. Ya, yang lebih komplit lah maksud saya. Dan inilah dia tampang motherboard H610 MS2 DDR4. Ada variasi warna hitam dan ungu ya di motherboard ini. Dan variasi warna ini terlihat adem, nggak norak kalau dibanding yang hitam putih, apalagi stripnya itu terlalu banyak. Oke, kita bahas singkat saja di bagian motherboard ini. Motherboard saat ini biarpun level bawah udah mengharuskan penggunaan power processor 8 pin, nggak lagi 4 pin. Jadi bagi kalian yang mau rakit, harap diingat power supply-nya udah support 8 pin ya. Kemudian untuk soket H610M ini jelas pakai LGA 1700. Dan cara membuka pengunci soketnya ini beda dibanding soket sebelumnya. Kalau model sebelumnya kalian cukup membuka penguncinya, maka penutup atau pengunci prosesor pun ikut terbuka. Kalau yang sekarang setelah buka penguncinya, kalian harus membuka penutupnya dari arah yang berlawanan. Ya, awal-awal saya juga bingung ya, tapi ya ternyata akhirnya bisa juga. Nah, sekedar untuk informasi, motherboard ini bisa dipasang semua jenis prosesor Intel dari Celeron, Pentium, i3, i5, i7, bahkan i9 versi K sekalipun. Selagi soketnya 1700 ya. Jadi jangan coba-coba kalian pasang prosesor soket 1200. Dijamin nggak bisa.
Slot RAM di motherboard ini cuma 2 ya, khasnya motherboard murah dan cuma bisa dipasang kapasitas maksimalnya adalah 64 GB. Padahal prosesor ini bisa support sampai 128 GB dengan kecepatan 3200 DDR4. Ayo, kira-kira kalian mau pasang kapasitas maksimal hingga 64 GB nggak ya? Saya sendiri sih rakit pakai yang 16 GB. Oke, lanjut. Slot SATA di motherboard ini hanya 4 dan modelnya pun berdiri semua. Nggak ada pilihan model tidur. Jadi ini pengaruhnya nanti ya pas mau rapiin kabel SATA-nya. Terus di sebelahnya ada slot USB 3.0 bagian depan. Nah, biarpun kelas bawah, tipe H610M ini udah menyediakan slot NVMe dan model penguncinya ini kurang lebih sama dengan Asus H510MK yang pernah saya unboxing waktu itu. Di motherboard ini ada satu kali RGB LED strip header jenis 4 pin. Jadi kalian bisa pasang RGB yang support di motherboard ini ya. Ingat, yang jenis 4 pin bukan 3 pin. Oke, lanjut ke bagian back panel. Di sini masih ada juga port PS2 buat keyboard maupun mouse model lawas. Aneh ya, tipe terbaru dari motherboard Intel tapi kok masih pakai jenis ini. Kenapa nggak diganti USB aja misalnya? Karena lebih fungsi yang USB dibanding port PS2 ini. Terus ada port DSUB, kemudian 4 port USB 2.0 dan 2 port USB 3.0. Ada lagi port RJ45 dan audio port. Namanya kelas murah, jangan mengharap back panel bagian belakang ini portnya cukup melimpah ya. Ya seperti inilah ya, dari dulu tipe kelas bawah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian BIOS dari motherboard H610MS2 DDR4 ini. Ya, tampilan awal dan menu di BIOS ini jelas khasnya Gigabyte ya, dan ada variasi warna kuning di BIOS ini. Nah, di sini kalian bisa lihat informasi frekuensi CPU, temperatur, voltase dan lain sebagainya. Dan kalau kalian mau melihat menu-menu selanjutnya, kalian tekan F2, maka kalian masuk ke menu yang lebih advance. Dan menu-menu Gigabyte ini bisa terbilang lebih simpel ya dibanding MSI. Itu menurut pendapat saya loh. Oke guys, sampai di sini saja dulu unboxing motherboard Gigabyte H610MS2 DDR4 ini. Jangan lupa support selalu channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di NK Channel.